teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, notifikasi video untuk berlangganan, serta like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Nah, ini caranya ya untuk penghormatan. sebagai penghormatan bajunya ini, sarungnya. Ini pada umumnya memang kelihatan seperti naga. Iya, Tapi inilah simbolnya simbolnya itu ya. lembu suwana. Simbolnya lembu suwana. Yang kuda ya. Ya. Tapi kalau yang warna-warna itu apa itu, Gat, itu? Warna-warna. Ini banyak macam. Kalau diartikan daripada ini tanah Kutai ini kan terdiri dari beberapa macam suku bangsa. Iya. Jadi ini mewakili masing-masing. Kalau dari suku bangsa. Di sini ya kan, ini kuning. Ini orang-orang Kedaton ya. Orang Kedaton. Jadi bukan hanya orang-orang Kutai kalau kuning itu, tapi orang Kedaton. Orang Kedaton itu kan banyak suku. Tidak hanya Kutai. Jadi orang pada umumnya taunya orang Kedaton atau Keraton. Iya, iya. Kutai karena kan orang Kutai semua. Padahal kalau ditelisik menyeluruh ya kan, Iya, iya. itu sebenarnya bukan darah Kutai aja gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi intinya bukan darah Kutai. Itu asal usulnya dari mana itu? Ya ini ciri khasnya di Kedaton tuh kuning. Oh, ciri khasnya yang Jadi dari untuk Kedaton kuning ya? adat-adatnya semuanya itu pakai kuning. Terus ini merah. Ini biasanya di Sulawesi nih, ciri khasnya Sulawesi. Lambang merah itu dari Sulawesi ya. Sulawesi. Biru, biru, hijau, hitam. yang lama lah. Terus yang ini ada hitam. Ini biasanya orang Jawa itu suka hitam ya. Kan Sunan Kalijaga kan batiknya batik hitam. Batik hitam ya. Yang Seperti mungkin yang dipakai ini hitam juga Iya, kan? pada umumnya jadi nggak semua. Ibaratnya ciri khas. Iya, iya. Ini kan macam-macam ini. Itu kan sering dibawa oleh Ustadz Sariza, nah, hostnya ya. Ya. Itu membawa dampak apa itu, Gat? Nah, ini namanya simbol. Namanya Simbol ya? simbol tuh kan bawa kayak Tambah power mungkin ya. tambah gagah, tambah. Intinya ini energinya gede. Energi. Jadi siapa yang megang ini orang nggak bisa ngomong, dalam arti ngomong gagap bukan cacat ya. Ya. Gagap yang di depan kamera ini nanti jadi lancar. Boleh dibuktikan ya. Jadi, Karena kebantu power. membawa aura yang ya, Iya. positif ya. Jadi dia kayak macam PD gitu ya. Iya, iya. Ini nggak tahu ini boleh dibuka apa enggak. Jaket aja kapan bukanya hampir nggak pernah tahu kapan. Iya. Ini jaket sedang melakukan tes ya. Isinya. Saya di sini ada nanti yang akan dibuka lagi. Ya, boleh. Beras kuning. Kakang ini boleh sih. Oh, ini saya yang Tidak buka ya. komunikasi aman. Nah, ini dalamnya ternyata kuning ya. Ini lotnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini semacam kayak keris, tapi ada lotnya 9. Ini agak bulat ya. Ini kalau dilihat kena ini kayak apa? Pancaran silau di mata ini apa ini, Gat? Itu dia Powernya. auranya ya, auranya. Dia Auranya. bias ya. Kalau orang peka tapi orang yang ibaratnya bersih itu biasanya kayak seneng. Tapi kalau misalkan nih kalau ada pasien yang umumnya dibilang kayak kesurupan, yang kayak gitu-gitu, yang ibaratnya bahasa enaknya ngomong ketempel hitam lah. Oh iya, iya. Ini ditaruh nempel aja, itu pasti teriak-teriak. Gitu ya. Ya karena kena benturan aura. Mungkin mengusir gitu. Benturan. Benturan.
Tapi biasanya nggak usah diusir, ini sudah langsung kabur. Iya iya, mantap ini. Ini bentuknya seperti ini. Jadi 9 tuh ya mewakili logo kita ini. Mewakili apa logo? Ya, ini kan ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 7, 8, 9 logo yang dipakai oleh coretan Bahari di bajunya juga ini logo-nya ini juga ada Kebetulan 9. sama ya kan. Sama ini. Sudah. Nah, sudah bisa Masukkan dimasukkan lagi. Ini. Alhamdulillah. Jadi gini, Kang. Ini pusaka sering dibawa, berarti kan sering digunakan. Nah, biasanya kalau pusaka yang jarang dipakai itu minta dibersihkan. Biasanya kenapa harus 1 Muharram? Ya karena tahun baru lah ya, tahun baru. Gitu ya. Jadi bersihkannya nggak harus 1 Muharram, tidak ada masalah. Cuma biasanya kalau tahun baru, masa tahun biasa aja kita merayakannya luar biasa kan? Jadi kalau pusaka-pusaka mungkin ada Yang jarang pemirsa dipakai juga itu yang harus jarang dibersihkan. Oh gitu ya Gat ya. Ya, kalau Harus ini kan dibersihkan. ini ada yang dipakai, Ini jadi hari-hari nggak perlu di- dibersihkan lagi. Karena dia kayak auranya mancat terus. Intinya semua pusaka kalau sering dipakai kayak biasa. Iya, ini kan ada beras ya. Beras ini yang kita ungkap ini Gat. Ini ada beras warna-warni, ada biru, ada ungu, ada hitam, ada putih, ada merah. Nah, ini 7 warna ya. 7 warna seperti yang di lambang Tiang. Ini pengaruhnya apa ini kan? Ini jadi gini, ini kan 7 warna. Nah, leluhur kita ini kan nggak cuma dari sisi keraton aja. Jadi ini rahasia sih kita mau sebutkan. Jadi Gitu ya. kalau orang mata batinnya tembus, leluhur kita ini kita bisa melihat warna-warna ini. Warna-warna itu. Ya, kalau ya kita bongkar aja lah sudah. Kalau dari leluhur Kedaton itu kuning Kuning. Kalau yang pancarannya. dari Kedaton itu kuning ya. Kalau orang yang putih, orang bersih itu putih. Orang yang baik-baik gitu loh. Kan ada yang orang yang kayak bukan ulama ya kan, maksudnya ya bersih lah, dia putih. Ya, itulah apa beras Ya, warna-warni. yang lain tidak bisa sebutkan di depan kamera, tapi kalau sahabat coretan Bahari minta penjelasan di balik layar bisa kita Bisa ya. karena ini semacam kayak mana ya, karena untuk menembus ke alam leluhur nggak semuanya bisa, jadi nanti kayak macam timbul fitnah. Ini saya penasaran ada satu lagi pusakanya coretan Bahari yang sering dipakai host. Ini di sini ada beras kuning dan ya ini kayak Ini kenapa kilo-kilo mengkilat, ini ada cincin kayak ini Gat. Ya. Cincin ini cincin apa ini Gat? Coba Gat di Kalau nama Nah. sih nggak begitu paham ya, kalau aura insya Allah lah bisa dideteksi. Kalau nama kan suka-suka yang bikin nama. biasanya sering apa ini? Ini kayaknya Kalimaya Meksiko ya. Kalimaya ya. Kalimaya Meksiko. Ini Kalimaya ini memang dari buatan manusia atau dari pemberian orang-orang dahulu gitu? Jadi gini, jadi ini sebenarnya buatan manusia. Cuma orang yang buat manusia orang sakti, jadi bisa ditarik ke sebelah. Tarik ke Jadi sebelah kayak ya. macam disembunyikan gitu loh. Nah, siapa yang bisa narik? Nah, bisa ditarik lagi. Oh, mungkin ini dulunya yang punya itu ya orang biasa gitu, maksudnya ya orang-orang seperti anu lah. Yang orang yang Nah. punya orang ahlinya gini, tapi dia bisa memasukkan energinya. Energinya ya. Nah, baru ditarik ke sebelah. Nah, orang-orang tertentu juga yang bisa narik sebelah, yang narik ini dari sebelah. Itu Ya, auranya kayak apa itu? Ini auranya ini sejuk ini. Sejuk ya. Jadi kalau kayak mana ya, kalau orang berantem itu, ini ada misalkan di ruangan tuh berantem, ini taruh aja, nggak lama itu reda. Lerai ya. Jadi
pemirsa, itu sebuah batu yang sering digunakan oleh rasnya yang dipakai kan, membawa dampak positif. Ini yang punya kayak sakit migrain, vertigo. Migrain kan sakit kepala sebelah itu vertigo. Stres karena pikiran ya kan, bukan karena darah tinggi. Ini ditempel aja, dia kayak menyerap dia, tidak langsung sembuh tapi menyerap pelan lega. Atau hilang, tapi prosesnya nggak bisa langsung, paling sejam. Pernah pengalaman itu kan ada pasien gitu. Pasien itu karena batu itu pemberian dari seseorang, dikasihnya dibilangnya manfaatnya untuk pengasihan, tapi ternyata setelah kita cek yang kemarin itu ternyata isinya lain nih. Mungkin tergantikan kan? Tergantikan ya. Mungkin yang mana ini, yang ke sekretariat atau yang mana? Iya, yang datang ke sekretariat. Oh ya, yang itu yang dari Sangkulirang itu ya? Iya. Yang bilang. Jadi, mungkin tergantikan karena gini, orang ngisi, misalkan nih, misalkan ya, jagat nih ngisi nih. Ilmunya padahal kan ilmu apa ini kemarin tuh? Anggap aja ilmunya itu ilmu perang lah ya. Saya punyanya ilmu perang tapi memaksakan ilmu pengasihan ya kan, karena misalkan nih yang punya cincin kakang nih minta ini untuk pengasihan, jadi dia memaksakan pengasihan, tapi karena dia energinya hanya bisa untuk perang, walaupun dia ngomong pengasihan jadinya ya energi perang. Contoh itu, walaupun dia ngomong pengasihan jadi tersugesti kan kakang pengasihan, padahal ya karena dia memasukkannya energi perang. Itu contoh. Kalau ada pemirsa yang ingin cek barangnya itu bisa ya? Minta diungkap. Minta diungkap. Ya bisa ya. Bisa aja ya. Bisa. Pusaka biasanya gini. Pusaka bahari itu rata-rata kan diwariskan. Banyak ini anak cucu yang sering datang kan. Iya. Diwariskan, jadi nggak tahu nih fungsinya apa, ngerawatnya apa, kegunaannya apa. Jadi ya cuma diturunkan, akhirnya kadang dipinjam orang hilang. Yang hilang kan? itu barangnya atau energinya? Ya barangnya karena dipinjam hilang. Karena yang minjem biasanya tahu gitu manfaatnya. Karena yang punya nggak nyari ya dibiarin aja. Jadi sayang sekali kalau punya pusaka bahari nggak dimanfaatkan. Seandainya punya pusaka tapi nggak tahu kegunaannya itu bagaimana itu? Ya nanti kita cek, kita ungkap. Jadi Dicek kita dan diungkap ya. Ungkap apakah pusaka ini benar-benar ada energinya, terus kegunaannya apa, terus cara perawatan pembersihannya kayak mana, nanti kita ungkap bisa. Karena pengalaman yang kemarin, yang dulu kan sering kita lakukan, ada sebuah cincin yang pakai itu taunya kan itu sebagai pengasihan, setelah dicek ternyata dari bangsa jin. Nah, ternyata itu makhluk yang buruk rupa, sehingga waktu memakai ya itu akhirnya apa? Bukannya disenangi tapi malah dibenci. Iya. Jadi yang tadinya pengen hilangkan masalah malah tambah masalah. Jadi pemirsa, kalau punya sesuatu benda-benda yang yang dipakai di rumah yang nggak tahu manfaatnya, kadang-kadang itu bisa berdampak enggak gitu kan? Ya, otomatis bisa berdampak karena kan dia berpenghuni, ada tuah yang hidup di situ. Oke pemirsa, supaya tidak penasaran, boleh pemirsa hubungi tim Coretan Bahari untuk mengungkap pusaka yang ada di rumah. Pusaka atau apapun lah ya, pusaka itu kan orang pahamnya kan kayak keris saja. Iya. Padahal ini loh juga pusaka, kain ini kan juga pusaka. Kain juga pusaka termasuk. Iya, pusaka. Jadi nggak cuma, intinya peninggalan baru itu bisa dibilang pusaka. Kalau Gat, yang make itu punya energi sama yang benda ini bisa pengaruh enggak Gat? Nah, tergantung bendanya itu, ini energinya ini kan, ini energi kadang tergantikan nih. Nah, yang energinya masuknya negatif atau positif, ya kan?
Gitu. Kalau misalkan positif, terus yang make ini juga positif, Hmm. jadi makanya pas selaras. Jadi kayak ada hoki gitu. Kan kadang orang Jadi bawa hoki ya. bawa hoki. Iya, Jadi iya. keberuntungan karena energinya nyambung kayak dituntun. Kalau yang nggak nyambung itu, Ya contoh yang orangnya positif nih, orangnya Ah. energinya positif. Terus ini pusakanya ini negatif. Ya padahal kita ini sudah berbuat baik ya kan. Kita ini sudah berbuat baik, tapi malah kayak disalahkan ini. gitu. Iya, karena kayak macam ya berbuat baiknya misalkan ini nolong orang, malah kayak kita ini contoh ini Hmm. menolong kayak mana ini. Intinya menolong orang atau malah kita yang disalahkan. Nah, seperti itu. Apalagi kalau yang pakai negatif, ini negatif. Sudahlah, tamat Cocok ya? riwayat, Cocok tamat ya? riwayat. Iya. Makanya adanya emosi aja, sudah emosi nggak ada keberuntungan lagi. Tapi kan kayak gitu ada yang memang itu dari benda-benda seperti itu, ada juga yang di penghuni rumah di situ. Penghuni ya bisa jadi. Berarti pengaruhnya ada berapa itu kan? Maksudnya dari segi yang penghuni yang di Ya. rumah, orangnya, penghuni rumah, terus terus barang pusaka itu ya. Itu terus harus selaras kan? sekitaran juga. Sekitaran juga. Kadang kan ada lokasi nih sekitaran tapi nggak di netral. Jadi contoh kayak gini, rumah ini kan bersih nih, Hmm. sekitarannya ini kotor terus ada angin, Ya, ada celah dikit aja rumah, otomatis kotorannya masuk apa enggak? ya masuk. Nah seperti itu. Jadi 4. Nah kalau sekitaran itu biasanya izinnya ya lingkungan tuh siapa? Itu Rumah. harus dibersihkan atau bagaimana itu? Tergantung ini, misalkan nih contoh lingkungan RT sini nih, ya masyarakat sini setuju apa enggak? Gitu ya. Terus kalau rumah ya yang punya rumah kan otomatis setuju apa enggak? Baru yang punya pusaka. Ini penasaran saya Gat sama ini yang ya ini termasuk pusakanya coretan Bari yang dipakai jagat ini. Ya, Batu ake ada berapa itu? ini biar nambah energi, semakin banyak energi kita semakin kuat nih, biar pede ya kan. Itu udah narik energi yang lain Gat? Enggak, karena sudah ini kayak macam udah dipositifkan lah ya. Ya, sudah dipositifkan jadi yang guru-guru atau yang Insya sifatnya Allah nggak masuk nggak ya. masuk ya. Insya Allah nggak masuk. Nanti Itu kalau masuk pasti bahaya. gitu ya. Itu netral atau ada yang masuk juga? Jadi tergantung. Jadi ini batu alami, ini energinya saya biarkan secara alami, fungsinya alami. Jadi bukan energi saya masukkan sini. Jadi ini ada fungsinya masing-masing. Jadi kalau Alami batunya. iya kan, kalau seumpama ini barang kan biasa, terus diisikan sama itu namanya apa, kodam atau Nah, isian jadi atau bagaimana? bisa kodam, bisa isian, asmaan asmaan, bisa seperti itu. gitu ya, tergantung yang isi atau Tergantung ya otomatis. Contoh ini, contoh apa ya? Energi negatif, Mm, tapi mau ngasih kodam positifnya nggak bakalan bisa. gitu. Iya, walaupun dia ini ya yang masuk negatif. Contoh. Iya, oke pemirsa, jadi kita ini ya namanya kita sharing ya. Nah, yang tidak tahu mungkin bisa jadi tahu. Ya, kita tidak bisa menjelaskan panjang lebar ya. Mungkin nah, mungkin kita bisa bantu ya. Bisa. Jadi jadinya gini loh. Itu tadi kan 4 faktor tadi. 4 lingkungan. faktor itu lingkungannya. Intinya kalau ada keresahan, ada kebingungan, ada kayak stres lah, nggak ada masalah kok, stres, marah-marah, emosi, berarti harus dicek gitu. Ya Gat, satu lagi kan itu kalau ada benda kayak masam susuk itu Gat, susuk, nah itu dampaknya seperti apa itu Gat? Susuk, tapi tahu-tahu orang yang punya mau dihilangkan itu. Dampak maksudnya kegunaannya atau masalah Kegunaannya atau dampak positif dan negatifnya itu seperti apa? Nah, kalau susuk, saya kurang begitu paham ya, karena saya nggak bisa nyusuk. Jadi intinya gini lah, orang meninggal kalau bisa jangan ada di badan kita ini yang ketinggalan selain yang ada di kita. Jadi kalau susuk kan masuk ya. biar kita ini datang bersih, pulang bersih. Jadi tujuannya itu bukan untuk yang lain-lain. Kadang orang nyusuk kan, susuk itu nggak hanya buat kecantikan ya, buat kekebalan iya. Kalau kecantikan cowok pakai susuk terus kayak mana?
buat kegagahan. Iya, seperti itu. Jadi itu kalau memang yang sudah tidak mau pakai lagi, tahu-tahu dia yang masang itu sudah meninggal, itu bagaimana kan? Insya Allah bisa kan dibersihkan, karena kalau mau datangi orang yang masang, tahu-tahu kan sudah meninggal ini kan. Nah, jadi kalau secara energi bisa kita bersihkan. Dibersihkan ya. Tapi kita cek dulu, kadang dia disusuk tapi ya banyaklah susuknya palsu. Susuk tapi palsu ya. Logika aja lah, nusuk harga 200.000 maharnya. Nah, emasnya itu segitu ya kan? Itu 2 gram itu. 2 gram itu berapa ya? 1 juta ya kan. Masa dukun enggak untung kan, enggak logika. Kalau susuknya itu berat mungkin atau ada pengaruhnya enggak kan? Mungkin disusuk 1 kilo gitu ada pengaruhnya gitu. Iya, bayarnya ya enggak ada. Jadi gini, disusuk itu dia masuk, dia langsung kayak menyatu. Jadi auranya itu langsung anu. Iya, ininya susuknya itu kayak biasanya peniti itu ya, jarum itu kayak jarum ditusukkan, itu langsung nyatu. Jadi kita cari lagi nggak ada itu cara pindahnya. Jadi jangan heran ada yang ini, yang tahu begini keluarin itu kadang mungkin trik ya. Tapi kan secara energi aja kita. Nanti secara energi kalau kita mau membantu, si pasien juga ikut merasakan. Jadi nggak semua aja dia udah hilang atau enggak. Jadi kita nanti kita bawa ke alam untuk merasakan itu. Jadi susuk itu ada yang sebuah trik dan ada yang asli ya. Ya, cuma Jagat kan nggak tahu ini mendalami susuk ya kan, karena nggak pernah bisa nyusuk. Yang trik juga nggak tahu, yang asli nggak tahu. Jadi nggak tahu bedanya itu kan tahu. Karena kita hanya perpatokan logika aja. Ya. Iya. Karena orang disusuk sekali kok dikeluarinnya banyak sekali kan. Logikanya kalau dikeluarin kan harusnya emas, karena susuk itu rata-rata pasti emas katanya ya. Karena kalau yang dikeluarin kok cuma paku ya, emasnya lari kemana? Berarti trik kan, itu logikanya. Kita sering melihat kan keluarkan paku. Iya kan, kalau emas kan lumayan lah dijual lagi, atau intan iya rata-rata intan gitu. Pokoknya kan minimal emas lah. Ya, oke. Alhamdulillah ini kita sudah bincang sama Jagat Petir yang punya masalah. Oh ya gini Kang. Jadi nanti kita bawa, kalau misalkan ada yang mau diungkap nih, kita sebut sahabat coretan Bari aja ya. Ya. Yang punya pusaka coretan Bari, nanti kita bawa ke alamnya pusaka itu. Jadi gitu kita ya? nggak hanya ngomong aja menjelaskan detail gini, tapi kita bawa ke alam pusaka itu, dia deteksi dulu. Nanti kalau sudah masuk, nah baru nanti dia ini kayak mana boleh dihilangkan apa enggak. Kan kalau dia sudah masuk ke dalam kan, yang mana boleh dihilangkan, mananya enggak. Jadi energinya kan kadang campur. Orangnya sendiri yang merasakan kan seperti Ya, itu, kita juga pasti ya, kita tuntun, kita bukakan ke dimensi alam pusaka ya. Jadi pemirsa, nanti kita kalau ada sahabat coretan Bari yang diungkap pusakanya, maka kita akan apa kan? Langsung lah. Iya, kita langsung kita bukakan mata batin dimensi pusaka. Seperti itu. Jadi tidak bicara ini nanti kita akan jadi bawa. Biar nggak ada trik, biar nggak ada kayak macam tipuan lah ya. Jadi langsung. Jadi Jagat ini akan membukakan dimensinya pusaka itu ke orangnya supaya merasakan langsung. Bila itu positif ya monggo, kalau tidak positif ya monggo, kalau mau dikeluarkan kan Ya, seperti jadi kita kan ungkap itu nggak harus kita bersihkan ya. Kita kembalikan yang punya. Kita kembalikan. Jadi kita lagi. ungkap nih apa-apa aja yang ada di dalam pusaka itu. Dan yang punya pusaka ini tahu langsung kan, rata-rata itu banyak yang nggak tahu kan. Oh sudah bersih, tapi efeknya masih aja. Atau punya pusaka tapi tidak tahu fungsinya. Nah ya, Kita tahu maksudnya ini apa, kok dikasih orang tahu-tahu ya gitu kan. Jadi tidak bagus ya. Iya tidak bagus. Nah, langkah lebih baiknya bila punya pusaka tahu kegunaannya, tahu fungsinya. Seperti kita punya sepeda motor, tahu
kalau kita gunakan sudah tahu fungsinya kan enak aja, mau buat ke pasar kah, mau buat ke mana aja bisa. Kalau punya sepeda motor kok digunakan di dalam dapur kan salah fungsi. Iya. Ya kan? Rusak lah. Rusak seperti itu. Ya insya Allah seperti itu buat sahabat. Tapi Sore kita nggak Tanbari. bisa mendadak kan. Jadi kalau minta dongkap, kita nggak bisa mendadak ya, Gat, ya walaupun Nah. tim kreatif nanti minta mendadak, kalau kita energinya nggak kuat, apa boleh buat ya. Nah, Jadi nanti biar tim kreatif lah yang menentukan. Misalkan nih hari ini minta dongkap, nanti tim kreatif yang ngobrol lah sama ininya. Jadi karena Jagat ini kan sibuk sekali sosial, masa seminggu Iya, 2 kali loh. Energinya habis loh. Karena energi nggak bisa didapat dari makan. ya oke. Full konsentrasi. Cukup sekian dulu. Oke, terima kasih sahabat Sore Tanbari di mana berada. Nah, malam ini kita sudah sedikit ungkapkan bila mana ada pusaka yang ingin diungkap atau ingin tahu isinya atau auranya, ya monggo hubungi tim kreatif Sore Tanbari. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.